Nah, itulah makanya kita dalam meyakini bahwa keyakinan kita ini bisa bertambah, bisa berkurang atau permanen. Itulah di situ nanti kita bahas. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Az-ziyadah wan nuqsan, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau Mu'tazilah, kalau iman ya sudah permanen, tidak bisa nambah, tidak bisa kurang. Kalau lakukan ragu-ragu ya berarti belum beriman, berarti begitu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Dari gedung GSG dipersilahkan. Dipersilahkan Pak. Mohon sebutkan nama dan dari mana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suharno dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jadi begini Bu ya, tadi sudah disebutkan bahwa Islam itu ada yang Islam keturunan. Karena kami ini lahir mayoritas api di keluarga Muslim, dengan sendirinya ujuk-ujuk jadi orang Islam. Terus ada lagi Islam dalam rangka pencarian, dengan berpikir, mengotak-atik apa kata orang, kata hadis, kata apa namanya Al-Quran, begini-begini, akhirnya berusaha untuk mencari. Nah pertanyaan kami Bu ya, apakah itu ada perbedaan antara Islam yang keturunan dan Islam yang mencari kebenaran itu sendiri karena merasa belum benar? Sekian Bu ya dari saya, bila mungkin kurang berkenan secara pribadi pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Untuk membedakan Islam turunan dengan Islam pencarian, ya saya ini sekalipun saya dipanggil kiai ya kan gitu, kemudian saya mencari Islam, belajar Islam 20 tahun lamanya, 20 tahun, 5, 10, 15, 20 tahun. Kalau kalinya saya pakai buat kuliah udah 4 sarjana saya. Ya kan, atau 5 malah, 5 sarjana. Iya. Tapi sekalipun demikian, saya tidak mengklaim bahwa Islam saya Islam pencarian. Saya masih Islam keturunan juga. Karena proses awalnya sama Islam kan bukan dari kesadaran menemukan sesuatu yang benar. Memang saya diindoktrinasi, kalau nggak sembahyang ditampak. Ya kalau nggak puasa digebukin sekalian. Ya, dari seperti itu. Dan sampai sekarang. Jadi untuk biar paham saja, beda enggak orang kawin yang akibat dari dijodohkan orang tua? Ada enggak orang kawin dijodohkan orang tua? Ada enggak? Dijodohkan. Langsung mau enggak? Ya deh, mangga terserah aja. Saya mau ikut orang tua aja. Ya udah dikawinin, jabat suka orang tua jadi istri. Ada enggak yang kawinnya mencari dulu? Ada. Dari panggung ke panggung, sandiwara, ya kan, di mobil, di kereta api nyari, pacaran dulu sampai 3 tahun. Ada enggak? Mana yang berhasil? 50-50 kok. Sama saja. Kerawanannya dua-duanya berimbang. Yang kawin dijodoh orang tua, panjang jodoh banyak enggak? Banyak. Ibu saya itu dikawinkan dengan bapak saya oleh orang tua. Ibu saya ceritanya begini,
sedang mesantren di Babakan Ciwaringin. Ketika pulang ke rumah, dipanggil gitu di rumah, di dalam kamarnya ada laki-laki. Dia menjerit ketakutan kan. Dikasih tahu bahwa itu suamimu. Jadi dikawinkan tanpa sepengetahuan perempuan, laki-lakinya pilihan orang tua, sah dalam hukum Islam. Ngeri nggak? Masih setuju nggak hukum itu diteruskan? Atau perlu disempurnakan? Pertanyaan saya satu, perempuan itu manusia bukan sih? Masa dipaksa? Iya dong. Emangnya binatang dipaksakan dikawinkan? Iya dong. Tapi ya udah yang sudah terjadi begitu. Sah nggak? Ya sah lah. Nah, terus gimana panjang? Ya panjang jodoh kok. Ibu saya buat saya sampai akhir hayatnya tidak pernah bercerai kok. Sampai ibu saya ketika tinggal mati bapak juga dia tetap bertahan tidak mau kawin lagi. Padahal kan dijodohkan kan. Betul nggak? Yang bereksperimen dulu, yang kumpul kebo dulu, yang hamil dulu, pacarannya 3 tahun. Setelah kawin 3 bulan cerai lagi, ada nggak? Depend on. Jadi pada akhirnya yang jadi masalah itu bukan cinta sebelum kawin, cinta setelah kawin yang namanya mawaddah. Itu yang menjamin akan keberlangsungan. Bukan gharam, bukan isyak, bukan al-wuddu, tapi mawaddah itu cinta setelah kawin. Keberhasilan membangun sakinah nanti diberi hadiah oleh Allah dengan mawaddah. Jadi sekalipun pacarannya 3 tahun, begitu nikah mawaddahnya nggak muncul. Sekalipun dijodohkan mawaddahnya muncul. Iya, jadi nanti cinta sejati itu munculnya setelah nikah. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Di tengah perjalanan gagal, cintanya tidak muncul, akhirnya bercerai. Sudah jodohnya di pilihan orang tua, ya kan, tidak ada kecocokan, cerai lagi. Sing disalahkan siapa? Ya wong tua. Sehingga lantaran wong tua kan dipaksakan semacam itu. Nah itu. Jadi kita dalam beragama Islam juga tetap kalau bagaimanapun bahwa yang Islam turunan ya sah, nggak masalah karena hidayahnya seperti itu. Ya, lahirnya bukan di Los Angeles, bukan di Ohio, bukan di Washington DC, tapi lahirnya di Tegal Gubung, ya kan? Yang nganggo sarung, ya kan? Masuk hidayahnya seperti itu. Nah ada lagi seorang orientalis belajar Islam di perguruan tinggi sampai gelar profesor doktor, sarjana dalam Islamologi, akhirnya dia meyakini masuk Islam. Hanya saja di sini orang meyakini kebenaran akidahnya setelah diuji coba, diteliti secara filosofis, secara psikologi dan sebagainya dengan orang sekedar taklid meyakini biasa. Mana yang lebih kokoh? Yang berargumentasi dong, betul nggak? Ya tetap aja. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Keimanan sendiri juga akan berbeda levelnya tergantung kepada keilmuan yang kita peroleh untuk mendukung keyakinan itu persoalannya. Kita meyakini sesuatu, melihat sendiri dengan kata orang, mana yang lebih kokoh? Iya, sekarang anak-anak kita ya yang sekolah SD SMP banyak yang belum pernah ke Jakarta. Betul percaya nggak? Mereka percaya nggak Jakarta ada? Yakin nggak? Dasarnya apa? Kata orang. Sekian banyak orang menceritakan ibu kota negara kita ini, ibu kota negara kita namanya Jakarta. Semua orang cerita di Jakarta. Tiap hari dengar orang pulang dari Jakarta, berangkat ke Jakarta. Anak itu belum pernah melihat Jakarta. Yakin gak ada Jakarta? Nah itulah makanya
sekalipun hadis itu hadis kata Nabi, tapi karena hadisnya mutawatir yang cerita ribuan orang yang diyakini kebenarannya, tidak mungkin ada kesepakatan dalam jumlah ribuan orang bersepakat bohong, nggak mungkin terjadi. Itulah makanya hadis-hadis mutawatir itu disebut hadis yang sangat kokoh sekali, yang tidak diragukan kebenarannya sekalipun hanya berita. Itu saja persoalannya. Tapi tetap saja yang pernah melihat sendiri ya jelas tidak akan ragu-ragu bahwa Jakarta ada yang bisa pernah melihatnya, kan gitu. Nah, jadi artinya nanti keyakinan yang dilihat dengan eksperimen, dengan ujian langsung sama, itu juga indikatornya indikator rasional. Pak Tato tidak melihat apinya, tapi melihat ada asap mengepul. Yakin nggak ada api di situ? Yakin nggak? Tidak mungkin ada asap tidak ada api. Jadi keyakinan dia benar nggak? Sah nggak? Diakui nggak? Sekalipun tidak pernah melihat apinya, hanya berdasarkan dilalah atau indikator saja. Nah, kita dalam beragama juga sama seperti itu. Ya, tidak mesti melihat langsung, cukup dengan indikator. Indikator itu sah, dalam keilmuan juga sama. Nah, saya kira itulah bedanya Islam turunan dengan Islam pencarian. Ya tentu lebih yakin Islam pencarian, lebih kokoh daripada Islam turunan. Iya, saya kira mungkin seperti itu. Nah, itulah makanya kita dalam meyakini bahwa keyakinan kita ini bisa bertambah, bisa berkurang atau permanen. Itulah di situ nanti kita bahas. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Az-ziyadah wan nuqsan, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau Mu'tazilah, kalau iman ya sudah permanen, tidak bisa nambah, tidak bisa kurang. Kalau ragu-ragu ya berarti belum beriman, berarti begitu. Nanti kita bahas pada kesempatan lain. Begitu aja. Makasih. Iya.